menghidupkan kembali harapan yang mati. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat di mana kita merasa harapan itu seolah sudah mati. Kita pernah berharap, pernah berdoa, pernah berjuang, tetapi kenyataan yang kita hadapi justru tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Kekecewaan demi kekecewaan membuat hati kita lelah, dan perlahan kita mulai berhenti berharap. Ada orang yang kehilangan harapan karena kegagalan, ada yang karena penolakan, ada juga karena doa yang terasa belum dijawab. Akhirnya, kita memilih untuk tidak berharap lagi supaya tidak terluka lagi. Kita menjalani hidup sekadar rutinitas, tanpa semangat dan tanpa keyakinan bahwa sesuatu yang baik masih bisa terjadi. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bahkan ketika harapan kita sudah mati, Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Yehezkiel 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Penglihatan tentang tulang-tulang kering ini menggambarkan sesuatu yang sudah benar-benar mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Dia sanggup memberi kehidupan kembali. Ini menjadi gambaran bahwa apa yang bagi manusia sudah berakhir, bagi Tuhan masih bisa dipulihkan. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan logika kita. Kita berpikir bahwa jika sesuatu sudah terlalu lama tidak berubah, maka itu tidak mungkin terjadi lagi. Kita melihat keadaan, tetapi Tuhan melihat kemungkinan. Roma 4 ayat 18 berkata, Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham adalah contoh iman yang luar biasa. Secara manusia, tidak ada alasan untuk berharap. Usia sudah lanjut, keadaan tidak memungkinkan. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Inilah pengharapan sejati, percaya bukan karena keadaan mendukung, tetapi karena Tuhan yang berjanji itu setia. Seringkali harapan kita mati bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita terlalu lama melihat keadaan tanpa melihat kepada Tuhan. Kita fokus pada kegagalan, pada waktu yang terasa lama, dan pada kenyataan yang tidak berubah. Namun untuk menghidupkan kembali harapan, kita perlu kembali kepada sumber pengharapan itu sendiri, yaitu Tuhan. Roma 15 ayat 13 berkata, Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Perhatikan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Artinya, selama kita tetap terhubung dengannya, harapan itu tidak pernah benar-benar mati. Mungkin dalam perasaan kita terasa padam, tetapi Tuhan mampu menyalakannya kembali. Namun ada satu hal penting, menghidupkan kembali harapan membutuhkan langkah iman. Kita harus berani percaya lagi. Kita harus berani membuka hati lagi, walaupun pernah terluka. Ini tidak mudah. Kadang kita takut berharap karena takut kecewa lagi. Tetapi jika kita tidak pernah berharap, kita juga tidak akan pernah melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan berarti tetap percaya dalam proses. Ketika kita menantikan Tuhan, Dia tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga memperbarui kekuatan kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang Dia janjikan akan terjadi pada waktunya yang tepat. Mungkin tidak sesuai dengan waktu kita, tetapi selalu tepat menurut rencananya. Mungkin hari ini kamu merasa bahwa harapanmu sudah mati. Mimpi terasa jauh, doa terasa tidak terjawab, dan jalan terasa tertutup. Tetapi ingatlah, Tuhan belum selesai bekerja. Apa yang mati di matamu, masih hidup di tangan Tuhan. Apa yang kamu anggap mustahil, bagi Tuhan adalah mungkin. Dia sanggup menghidupkan kembali semangatmu, memperbarui imanmu, dan membuka jalan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena itu, jangan menyerah. Jangan berhenti berharap. Datanglah kepada Tuhan, dan biarkan Dia menghidupkan kembali harapanmu. Hari ini,
Pilihlah untuk percaya lagi. Pilihlah untuk berharap lagi. Karena bersama Tuhan, tidak ada yang benar-benar berakhir. Mari berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap kekecewaan yang aku alami dan setiap harapan yang terasa mati dalam hidupku. Hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang rindu dipulihkan. Hidupkan kembali harapanku, kuatkan imanku, dan ajarku untuk percaya lagi kepadamu. Aku percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.